Ya. Series ini berlatar belakang di sebuah SMA khusus laki-laki di Seoul yang bernama Byeoksan. Lantas pada suatu hari, wali kelas 10.6 mengumumkan juara 1 dan 3 lomba matematika di sekolah yang berasal dari kelas ini. Juara 1 dalam lomba ini adalah Yoon Si-eun yang merupakan tokoh utama. Sedangkan juara 3 adalah John Yongbin yang nantinya menjadi musuh Si-eun. Setelahnya kita pun diperlihatkan bahwa Si-eun adalah murid terpandai di kelas 10.6. Hal ini bukannya tanpa alasan karena sehari-hari Si-eun suka menghabiskan waktunya untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah. Namun di balik kecerdasannya, Si-eun adalah anak yang pendiam dan sulit bergaul. Bahkan ia tidak disukai oleh anak-anak sekelasnya karena ia memiliki gaya bicara yang dingin dan menjengkelkan. Di lain pihak, Yongbin adalah murid terkuat di kelas ini dan memiliki geng yang setia dalam mengawalnya. Meski Yongbin mudah bergaul, namun ia suka membuli anak lain yang dianggap lebih lemah darinya. Yongbin juga memiliki sifat angkuh karena ia berasal dari keluarga berpengaruh dan kaya raya. Beberapa waktu kemudian, Yongbin mulai jengkel melihat sikap Si-eun yang selama ini cuek dan tidak enak diajak berbicara. Yongbin akhirnya melemparkan buku ke punggung Si-eun dengan cukup keras hingga mereka pun terlibat adu mulut. Di sini, Yongbin berbohong bahwa ia tidak sengaja melempar buku itu ke punggung Si-eun. Namun Si-eun tentu saja tidak sepenuhnya percaya dan meminta Yongbin untuk berhati-hati dengan nada yang mengancam. Pertengkaran Si-eun dan Yongbin akhirnya terhenti saat geng kakak kelas tiba-tiba muncul dan membuat keributan di kelas 10.6. Geng ini pun akhirnya mundur setelah Suho menghajar ketuanya seorang diri. Sepulang sekolah, Si-eun sempat mengobrol dengan ayahnya yang merupakan orang tua tunggal dengan kemampuan ekonomi biasa saja. Di sini ayah Si-eun terlihat memperhatikan kondisi anaknya dan selalu mengingatkan Si-eun agar jangan lupa menjaga kesehatan. Lalu saat Si-eun belajar, ia sempat melihat video lama ibunya sebagai guru yang kini telah meninggalkan Si-eun. Ternyata Si-eun menjadi anak yang rajin belajar karena dahulu ia sering dimotivasi oleh sang ibu. Keesokan harinya, kelas 10.6 menjalani pelajaran olahraga dengan berlari di lapangan. Dari pelajaran ini, terungkap bahwa Suho memiliki fisik yang kuat hingga ia pun didukung menjadi seorang atlet. Sementara Si-eun terlihat berlari dengan pelan karena ia kekurangan stamina. Selesai pelajaran olahraga, Yongbin kembali merundung Si-eun dengan mengucapkan kata-kata ejekan dan intimidasi yang sangat menyakitkan. Namun Si-eun menanggapi olokan Yongbin dengan datar dan hanya memintanya untuk berhenti mengganggunya lagi. Kesal melihat sikap Si-eun yang terlalu tenang, Yongbin pun memerintahkan anak buahnya untuk mencekik Si-eun sampai kesulitan bernafas. Aksi kekerasan fisik ini pun akhirnya berhenti setelah ada seorang guru yang tiba-tiba muncul untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, kelas 10.6 kedatangan murid pindahan yang bernama Oh Bom-sok. Ternyata Bom-sok adalah anak keluarga kaya yang sebelumnya bersekolah di SMA elit. Tak lama berselang, Yongbin pun membuli Bom-sok hanya karena ia tidak mengenal teman Yongbin yang bersekolah di SMA Bom-sok sebelumnya. Perundungan ini pun akhirnya berhenti setelah Si-eun meminta Yongbin untuk berhenti dengan tatapan mengancam. Di malam harinya, Yongbin menyadari bahwa Si-eun memiliki mental yang sangat kuat. Alhasil, Yongbin merasa bahwa kekerasan verbal dan fisik takkan bisa mengguncang psikologi Si-eun.
Mengetahui bahwa Sien selalu berusaha mendapatkan nilai sempurna, Yongbin menemukan cara baru untuk menyerang psikologis Sien, yaitu dengan membuat Sien jatuh sakit saat ia sedang mengerjakan soal tryout, sehingga ia pun akan kehilangan konsentrasi dan mendapatkan nilai yang buruk. Lantas, sebelum tryout dimulai, Yongbin sempat menemui Bom Sok untuk memberikannya ancaman. Ancaman ini adalah Yongbin akan mengungkap rahasia Bom Sok yang sering menjadi korban bully di sekolah lamanya jika Bom Sok tidak mau membantu Yongbin. Takut aibnya akan terbongkar, Bom Sok akhirnya mau melaksanakan perintah Yongbin untuk membuat Sien jatuh sakit. Sesuai perintah Yongbin, Bom Sok pun menempelkan obat plester penghilang rasa sakit pada leher Sien di tengah tryout dimulai. Sien pun saat itu tidak curiga pada Bom Sok karena ia mengetahui bahwa Bom Sok adalah anak yang baik. Lalu dalam waktu singkat, Sien mulai merasakan efek samping dari obat plester yang menimbulkan mual, pusing, dan rasa kantuk hebat. Demi menjaga konsentrasinya, Sien pun berulang kali menampar wajahnya sampai merah dan ia akhirnya berhasil mengerjakan tryout sampai selesai. Namun Sien gagal mendapatkan nilai sempurna karena ada satu jawaban tryoutnya yang salah. Menyadari bahwa ini semua adalah ulah Yongbin, Sien yang selama ini sudah muak dengan semua perbuatan buruk Yongbin akhirnya menyerang Yongbin dan anak buahnya hingga mereka pun akhirnya terluka. Bahkan Sien juga menyerang murid lain bernama Suho karena ia menertawakan aksinya. Meski Sien sudah menyerang Suho secara bertubi-tubi, namun Suho selalu bisa menghindar karena ia menguasai ilmu bela diri. Perkelahian ini pun akhirnya berhenti setelah wali kelas datang untuk menertibkan keadaan. Di malam harinya, wali kelas mendampingi Sien untuk menemui Yongbin yang kini sedang dirawat di rumah sakit akibat serangan dari Sien. Dalam pertemuan ini, Sien pun berhasil membuktikan kepada ibu Yongbin bahwa serangan Sien dipicu oleh ulah Yongbin yang sengaja menempelkan obat plester pada leher Sien. Sien juga berhasil membuktikan bahwa selama ini Yongbin adalah pengguna narkoba. Dengan memanfaatkan pengaruhnya, ibu Yongbin akhirnya berhasil membuat kesepakatan dengan pihak komite sekolah agar anaknya tidak diserahkan ke polisi. Dari kesepakatan yang bertujuan untuk menutupi masalah Yongbin, komite sekolah akhirnya bersedia membebaskan Sien dari hukuman melakukan kekerasan. Beberapa hari kemudian, Sien mentraktir Suho di kantin sebagai permintaan maaf atas serangannya tempo hari. Sepulang sekolah, Bom Sok berusaha bersikap baik pada Sien sebagai balas budi karena sudah melindunginya dari Yongbin. Namun, Sien malah menolak kebaikan Bom Sok karena ia masih kecewa dengan keputusan Bom Sok yang sebelumnya mau membantu Yongbin untuk menyerangnya. Saat berada di area luar sekolah, Sien pun tiba-tiba diserang oleh pria jagoan yang bernama Sokdae. Sokdae dan gengnya lalu menyeret Sien ke tempat yang sepi agar mereka bisa menghajarnya dengan leluasa. Melihat kejadian ini, Bom Sok langsung mendatangi Suho dan berusaha meyakinkannya agar mau menyelamatkan Sien. Suho yang awalnya menolak akhirnya bersedia menolong Sien karena Bom Sok memberinya uang yang bernilai 2 kali lebih banyak dari gaji pekerjaan Suho. Sementara itu, Sokdae dan gengnya bersiap untuk menghajar Sien. Di sisi lain, Yongbin ternyata juga ikut hadir untuk menyaksikan Sien dikeroyok oleh banyak orang. Meski serangan Sien awalnya berhasil menjatuhkan Sokdae dan anak buahnya, namun pada akhirnya Sien tetap tidak bisa melawan mereka karena ia kalah jumlah. Yongbin lalu berusaha mematahkan tangan Sien agar ia tidak bisa lagi belajar dengan normal. Singkat cerita, Suho akhirnya datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Sien dari serangan Yongbin. Lalu saat Suho dan Sokdae bertarung, Yongbin sebenarnya akan menyerang kepala Sien dengan botol kaca. Beruntung serangan mematikan Yongbin ini berhasil dicegah oleh Bom Sok yang datang di saat yang tepat. Pertarungan ini akhirnya baru bisa berhenti setelah Suho menyebut Yongbin dan Sokdae tidak tahu malu karena melakukan pengeroyokan terhadap satu orang.
Lalu Si-eun sebelum pergi, ia meminta Yongbin untuk berhenti menyerangnya agar situasi tidak semakin runyam. Setelah itu, Suho mengajak Si-eun dan Bomsok untuk mampir ke restoran barbeque yang selama ini menjadi tempat Suho bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan. Usai menuntaskan pekerjaannya, Suho mengajak Si-eun dan Bomsok untuk makan malam bersama. Lantas, sebelum makan malam bersama, Si-eun akhirnya memaafkan tindakan Bomsok saat try out karena Si-eun memahami bahwa tindakan Bomsok dipicu oleh ancaman Yongbin. Tak lama kemudian, Si-eun, Bomsok, dan Suho akhirnya makan malam bersama dengan suasana hangat, seolah mereka bertiga sudah menjadi sahabat. Setelah melepaskan Si-eun dan teman-temannya, Sok-dae melaporkan serangan yang dialaminya kepada Gil-soo. Ternyata Gil-soo adalah ketua geng Sok-dae yang berani menyiksa dan membunuh orang demi uang. Gil-soo pun akhirnya merancang skenario jahat agar ia bisa mendapatkan uang dari Si-eun dan teman-temannya. Jadi, meskipun Sok-dae hanya menderita luka ringan, Gil-soo dengan sengaja memukuli tangan Sok-dae hingga patah. Tujuannya agar nanti Gil-soo bisa menjadikan cedera Sok-dae menjadi alasan untuk menarik uang dari Si-eun dan teman-temannya. Lalu jika Gil-soo berhasil mendapatkan uang ini, Gil-soo tak akan menggunakannya untuk mengobati tangan Sok-dae, melainkan untuk kepentingannya pribadi. Beberapa waktu kemudian, Si-eun menolak untuk bermain bersama Bomsok dan Suho di akhir pekan karena ia lebih memilih untuk belajar. Lalu saat perjalanan ke tempat les, Si-eun berkenalan dengan seorang perempuan bernama Yongyi. Agar bisa mendekati Si-eun, Yongyi akhirnya merahasiakan identitasnya sebagai teman satu geng dari Sok-dae. Keesokan harinya, Yongbin tiba-tiba memohon kepada Si-eun agar memberikan keterangan palsu bahwa Yongbin bukanlah pengguna narkoba. Karena dorongan dari Bomsok dan Suho, Si-eun akhirnya memenuhi permohonan dari Yongbin. Yongbin lalu mengajak Si-eun, Bomsok, dan Suho untuk menemui pengacaranya secara langsung. Namun sesampainya di tujuan, ternyata Yongbin berbohong dan ia justru membawa Si-eun ke hadapan Gil-soo dan gengnya. Begitu menemui Si-eun dan teman-temannya, Gil-soo langsung meminta uang senilai 15 juta won yang harus mereka berikan dalam waktu 3 hari. Gil-soo juga membohongi Si-eun bahwa uang ini akan ia gunakan untuk membiayai pengobatan tangan Sok-dae. Si-eun akhirnya terpaksa memenuhi permintaan Gil-soo demi mencegah konflik. Setelah itu, Si-eun, Bomsok, dan Suho terus memikirkan cara untuk bisa mendapatkan 15 juta won sesuai permintaan Gil-soo. Keesokan harinya, Yongyi akhirnya menemui Si-eun tanpa sepengetahuan bosnya. Dalam pertemuan ini, Yongyi mengungkapkan bahwa Gil-soo adalah pengedar narkoba dan pemilik situs judi abal-abal. Dari situs judi ini, Gil-soo berhasil mencuri banyak uang dari pengguna situs judi yang mayoritasnya masih berada di bawah umur. Bahkan beberapa pengguna yang masih remaja ada yang terlilit hutang pada Gil-soo sehingga mereka terpaksa menjadi anak buah Gil-soo demi melunasi hutangnya. Yongyi akhirnya memberitahu bahwa bukti kejahatan Gil-soo yang berupa buku transaksi ilegal dan narkoba berada di dalam markasnya. Informasi dari Yongyi akhirnya disampaikan oleh Si-eun kepada Bomsok dan Suho. Mereka pun sepakat untuk menghubungi polisi saat sudah mendapatkan alamat markas Gil-soo, agar Gil-soo nantinya bisa ditangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Si-eun lalu memberitahu Yongyi bahwa Gil-soo telah melarikan diri dari markas sambil membawa barang bukti. Di sini, Si-eun juga meyakini bahwa Bomsok dan Suho juga telah diculik oleh Gil-soo karena sejak tadi Si-eun tidak bisa menghubungi keduanya. Mendengar cerita Si-eun, Yongyi akhirnya memberikan bantuan agar Si-eun bisa menemukan Gil-soo. Bantuan ini diberikan oleh Yongyi dengan cara membagikan lokasi ponselnya kepada Si-eun, sehingga Si-eun bisa membuntuti Yongyi yang segera menemui Gil-soo di markas cadangannya. Selesai berkomunikasi dengan Si-eun, Yongyi akhirnya pergi menemui Gil-soo bersama Sok-dae yang selama ini menjadi teman dekat Yongyi. Lantas saat Gil-soo bertemu dengan Yongyi dan Sok-dae di markas cadangan, Gil-soo langsung menyalahkan mereka berdua atas bocornya lokasi markas utama. Gil-soo lalu menyiapkan pisau untuk membunuh Bomsok dan Suho yang saat itu sedang disandra oleh Gil-soo.
Demi melindungi Bomsok dan Suho, Sokde akhirnya memberontak dan bertarung melawan Gilsu. Saat situasi semakin panas, Xian akhirnya datang dan ia langsung memikirkan cara untuk menyelamatkan Bomsok dan Suho. Gilsu pun mulai panik saat mendengar suara sirine mobil polisi dari kejauhan. Namun begitu Gilsu mengetahui bahwa suara sirine ini berasal dari ponsel Xian, Gilsu langsung menyerang Xian. Kamu sihir jarasa? Hah? Suara keributan ini pun akhirnya terdengar oleh seorang polisi yang kebetulan sedang berpatroli di dekat area markas cadangan milik Gilsu. Lantas saat polisi akan menembak Gilsu karena berusaha melawan, Gilsu berhasil mengalihkan perhatian polisi tersebut dan langsung gerak cepat untuk melarikan diri. Tak mau Gilsu kabur begitu saja, Xian langsung mengejarnya sampai akhirnya mereka bertemu di sebuah tempat sepi. Setelahnya, Suho langsung menyusul Xian dan mereka bertarung bersama untuk melawan Gilsu. Lalu saat Gilsu sedang menghajar Suho, Xian mencuri kesempatan untuk menghantam kaki Gilsu dengan batu hingga akhirnya ia pun tumbang. Sementara itu, Sokde dan Yongyi sedang berusaha melarikan diri dari polisi yang mengejar mereka. Sokde akhirnya sengaja menyerahkan dirinya kepada polisi agar Yongyi bisa lolos dari kejaran polisi. Ternyata Sokde rela melakukan hal sejauh ini karena selama ini ia sangat perhatian kepada Yongyi. Setelah polisi berhasil menangkap Gilsu dan para anak buahnya, Xian dan Bomsok diminta untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Namun saat bersiap memberikan keterangan, Xian dan Bomsok ditemui oleh seorang pria misterius bersetelan rapi yang menandakan bahwa pria ini adalah orang penting. Pria ini pun berhasil meyakinkan polisi bahwa Xian dan Bomsok tidak terlibat dalam kasus kejahatan Gilsu sehingga mereka pun bisa terbebas. Setelah memberitahu bahwa Xian bisa pulang sekarang, pria ini menjamin kepada Xian bahwa aksi Xian hari ini akan dirahasiakan dari pihak sekolah maupun keluarganya. Lalu sebelum pergi, Xian sempat memberitahu pria ini bahwa para anak buah Gilsu tidak bersalah karena sebenarnya mereka adalah korban eksploitasi dari Gilsu. Begitu Xian keluar dari ruang interogasi, identitas pria misterius ini pun akhirnya terungkap. Ternyata pria ini adalah ajudan setia ayah Bomsok. Setelah itu, Yongyi menemani Xian untuk menjenguk Suho yang sedang dirawat di rumah sakit. Suho lalu bercerita bahwa ia sempat ditawari dana oleh sekretaris ayah Bomsok untuk melunasi biaya pengobatannya. Namun Suho akhirnya menolak karena ia merasa tidak enak. Untuk menjawab rasa penasaran Suho, Xian akhirnya memberitahu bahwa ayah Bomsok adalah Oh Jin-won yang merupakan anggota DPR Korea. Selanjutnya, Xian membelikan makanan enak untuk Suho dan Yongyi agar mereka menjadi lebih bersemangat. Beberapa waktu kemudian, kita akhirnya mengetahui bahwa Jin-won, ayah Bomsok, adalah anggota dewan yang sangat memperhatikan kebijakan terkait remaja. Nah, di balik image-nya yang positif dan bersih, Jin-won ternyata adalah orang tua tunggal yang suka menganiaya anaknya jika anaknya membuat masalah. Meskipun penganiayaan ini sangat menyakitkan, namun Bomsok hanya bisa pasrah karena ia takut pada ayahnya. Di malam harinya, Xian, Bomsok, Suho, dan Yongyi bersenang-senang di karaoke. Bomsok yang selama ini diam-diam cemburu melihat kedekatan Suho dan Yongyi, akhirnya pergi keluar sebentar untuk menenangkan diri. Tak lama berselang, Bomsok tak sengaja bertemu dengan Hee-jun yang merupakan teman Bomsok di SMA lamanya. Namun anehnya, Bomsok memilih untuk kembali ke ruang karaoke dalam keadaan takut. Lantas, saat baru kembali ke ruang karaoke, Bomsok yang biasanya pandai menahan emosi, tiba-tiba menjadi sangat pemarah.
Bomsok lalu membentak Yongyi hanya karena menjawab panggilan Hee-jun di ponsel Bomsok tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Keesokan harinya saat berada di kelas, Bomsok kembali mengamuk saat ia terganggu oleh suara berisik Taehoon dan gengnya. Tanpa pikir panjang, Bomsok bersiap memukuli Taehoon untuk melampiaskan emosinya itu. Suho pun dengan sigap mencegah tindakan kekasaran Bomsok dan berusaha untuk menenangkannya. Namun, Bomsok yang biasanya cenderung penurut, kini menjadi pemberontak dan meminta Suho untuk berhenti ikut campur. Setelah itu, Si-eun dan Suho mulai heran dengan perubahan Bomsok yang dari biasanya lembut kini berubah menjadi kasar. Si-eun dan Suho akhirnya berkunjung ke rumah Bomsok untuk mencari tahu penyebab perubahan Bomsok. Saat baru memasuki rumah mewah Bomsok, Suho sempat melihat foto keluarga Bomsok yang tampak bahagia dan harmonis. Tak ingin Suho salah paham, Bomsok akhirnya bercerita bahwa ia sebenarnya adalah anak angkat, dan ternyata ayahnya mengadopsi Bomsok hanya untuk pencitraan saat ia baru memulai karir di dunia politik. Bomsok lalu menjelaskan kenapa akhir-akhir ini ia berubah menjadi kasar dan mudah emosi. Ternyata Bomsok saat ini sedang stres karena ia kembali bertemu dengan Hee-jun yang merupakan teman lama Bomsok di sekolah sebelumnya. Nah, ternyata Hee-jun dan gengnya dahulu sering memukuli Bomsok di sekolah hingga membuat Bomsok sering dirawat di rumah sakit. Bomsok lalu menyatakan bahwa Hee-jun sebenarnya membuli Bomsok bukan karena ingin balas dendam, melainkan karena ingin meningkatkan status sosialnya di sekolah. Mendengar cerita Bomsok yang memprihatinkan, Si-eun dan Suho sepakat untuk menemui Hee-jun dan membuatnya meminta maaf kepada Bomsok. Si-eun, Suho, dan Bomsok akhirnya menemukan Hee-jun dan gengnya di tempat karaoke. Sambil didampingi oleh Si-eun dan Suho, Bomsok dengan halus meminta Hee-jun untuk meminta maaf karena dahulu sering membulinya. Namun, karena permintaan maaf Hee-jun tidak tulus, Bomsok akhirnya menjadi kesal dan langsung menyerangnya. Suho akhirnya berhasil menghentikan Bomsok tepat saat Bomsok akan menghajar Hee-jun. Lalu saat Suho berusaha menenangkan emosi Bomsok, ia justru melawan dan mencemooh niat baik Suho. Dan sebelum pergi meninggalkan Si-eun, Bomsok menegaskan bahwa ia baik-baik saja. Setelahnya, Bomsok tak sengaja bertemu dengan geng Hee-jun di tengah jalan hingga akhirnya ia melarikan diri untuk menghindari konflik. Lantas saat berusaha melarikan diri, Bomsok tidak sengaja bertemu dengan Taehoon dan gengnya. Begitu mengetahui bahwa geng Hee-jun akan menyerang Bomsok, geng Taehoon yang lebih kuat akhirnya membela Bomsok dan menyeret geng Hee-jun ke tempat yang sepi. Geng Taehoon lalu memalak uang dari geng Hee-jun yang kebetulan adalah anak-anak orang kaya. Di tengah situasi ini, Bomsok akhirnya melampiaskan emosinya dengan menghajar Hee-jun habis-habisan. Selanjutnya, Bomsok mentraktir geng Taehoon saat mereka berpesta minuman alkohol di sebuah klub malam. Bomsok dan geng Taehoon akhirnya berfoto bersama untuk menandai awal pertemanan mereka. Keesokan harinya, Bomsok terlambat masuk sekolah akibat begadang di klub malam bersama Taehoon dan gengnya. Setelah itu, Si-eun bertanya mengapa Bomsok sekarang berteman dengan Taehoon yang selama ini memiliki pergaulan bebas. Tak mau Bomsok terjerumus ke sisi gelap lebih jauh, Si-eun akhirnya berusaha meyakinkan Bomsok agar mau kembali berteman dengannya dan Suho seperti dahulu. Namun Bomsok menolak karena ia merasa dipandang rendah oleh Suho. Dan seolah ingin berpisah dari Si-eun dan Suho, Bomsok menegaskan bahwa ia bebas untuk berteman dengan siapa saja. Di malam harinya, Taehoon mengajak Bomsok untuk bertemu dengan Yongbin di sebuah tempat hiburan malam. Kini Bomsok baru mengetahui bahwa Taehoon ternyata adalah anak buah Yongbin. Di sisi lain, Yongbin baru mengetahui bahwa Bomsok tak lagi berteman dengan Si-eun dan Suho. Bomsok dan Yongbin akhirnya sepakat untuk melupakan permusuhan mereka dan menjadi teman yang baru. Beberapa waktu kemudian, Si-eun dan Suho membicarakan perubahan negatif Bomsok dan pergaulannya dengan geng Taehoon. Di sini, Si-eun curiga bahwa Bomsok kini suka minum alkohol karena ia merasa bau badan Bomsok setiap hari seperti miras. Di sisi lain, Suho meyakini bahwa geng Taehoon hanya memanfaatkan uang banyak Bomsok agar bisa berfoya-foya. Percaya dengan penilaian Suho, Si-eun akhirnya mendesak Taehoon untuk berhenti memanfaatkan Bomsok. Namun Taehoon tidak peduli dan menganggap desakan Si-eun hanyalah omong kosong.
Setelah itu, Suho terlibat adu mulut dengan Bomsok karena ia tak mau mengantri dengan tertib di kantin. Mengetahui bahwa Sien masih peduli dengan Bomsok, Suho berusaha untuk menertibkan Bomsok dengan cara yang halus. Namun karena Bomsok masih memberontak, Suho akhirnya menertibkan Bomsok dengan cara kekerasan. Demi melampiaskan dendamnya kepada Suho, Bomsok akhirnya bersekongkol dengan Taehoon untuk merusak rem motor Suho agar menjadi blong. Akibat ulah Bomsok ini, Suho mengalami kecelakaan hingga ia menderita cedera ringan. Nah, meski Suho meyakini bahwa Bomsok adalah dalang di balik kecelakaan ini, namun ia tidak menceritakan kecelakaan ini pada Sien karena tak ingin membuatnya khawatir. Lantas, di hari ulang tahun Suho, Bomsok mengirimkan pesan pada Yonggi agar ia menemuinya tanpa sepengetahuan Sien dan juga Suho. Di tengah pertemuan, Bomsok menyatakan bahwa ia sudah memaafkan kesalahan Yonggi saat mereka berada di karaoke. Bomsok lalu menolak ajakan Yonggi untuk bergabung dalam pesta ulang tahun Suho. Mengetahui mereka sedang bermusuhan, Yonggi berusaha meyakinkan Bomsok agar mau berdamai dengan Suho. Setelah itu, Bomsok mengirim pesan pada Suho berupa foto Yonggi dan ajakan untuk bertemu di lokasi yang diminta oleh Bomsok. Namun pesan ini dibaca terlebih dahulu oleh Sien tanpa sepengetahuan Suho yang saat itu sedang memasak untuk pesta ulang tahunnya. Setelah membaca pesan bernada ancaman ini, Sien langsung menghapus dan merahasiakannya karena tak ingin mengganggu pesta ulang tahun Suho. Sien akhirnya berhasil membohongi Suho agar ia bisa pergi sendiri ke lokasi Bomsok. Saat tiba di bangunan terbengkalai yang menjadi lokasi pertemuan, Sien meyakini bahwa geng Taehoon akan menyerang atas perintah Bomsok. Singkat cerita, Sien akhirnya bertemu dengan Bomsok yang saat itu ditemani oleh Yonggi, Taehoon, dan Yongbin. Lantas begitu Yonggi kembali bersama Sien dalam keadaan aman, mereka langsung melarikan diri dari kejaran anak buah Taehoon. Dengan memanfaatkan tempat-tempat sempit yang sudah ia hafal sebelumnya, Sien berhasil mengalahkan satu persatu anak buah Taehoon. Namun, Sien akhirnya kalah telak oleh teman Yongbin yang bernama Woo-young yang sangat ahli dalam bela diri. Begitu Sien tumbang, ia langsung dihajar habis-habisan oleh Yongbin dan para anak buahnya sebagai serangan balasan. Tak lama berselang, geng Yongbin pun berhenti menghajar Sien dan meninggalkannya karena polisi yang sebelumnya dihubungi oleh Yongbin segera tiba di lokasi. Beberapa jam kemudian, Sien tersadar di dalam mobil ambulans. Tak ingin membuat Suho khawatir, Sien dan Yonggi akhirnya sepakat untuk merahasiakan serangan yang didalangi oleh Bomsok. Setelah itu, kita pun diperlihatkan masa kecil Sien saat orang tuanya belum berpisah. Ternyata dahulu orang tua Sien sering bertengkar karena mereka kesulitan membagi waktu untuk merawat Sien. Lalu pada suatu ketika ayah Sien menyalahkan Sien atas terjadinya pertengkaran ini, sehingga Sien pun merasa bersalah dan akhirnya bersedih. Sejak saat itulah Sien menjadi dingin terhadap ayahnya, meskipun kini ayahnya lebih perhatian kepada Sien. Di lain pihak, serangan Bomsok berhasil diketahui oleh ajudan maupun sekretaris ayah Bomsok. Sang sekretaris lalu memberitahu bahwa serangan Bomsok sebenarnya sempat diproses oleh kepolisian sehingga Bomsok terancam dijatuhi hukuman pidana. Namun pada akhirnya kepolisian menutup kasus Bomsok atas permintaan Sien yang saat itu menyatakan bahwa Bomsok adalah teman baiknya. Akibat masalah ini, Bomsok pun dikurung oleh ayahnya di rumah selama beberapa hari sehingga ia terpaksa membolos sekolah. Keesokan harinya, Sien yang sedang dirawat di rumah sakit berhasil membohongi Suho agar tidak menemuinya untuk sementara waktu. Lalu saat Sien dan Bomsok tidak masuk sekolah, Suho akhirnya memaksa geng Taehoon agar mau menceritakan kebenaran tentang serangan Bomsok. Ternyata Bomsok semula membayar uang imbalan kepada teman Yongbin bernama Woo-young yang jago bela diri untuk menghajar Suho. Nah, karena Suho saat itu tidak merespon pesan dari Bomsok yang mengajaknya bertemu, Bomsok akhirnya beralih mengajak Yonggi untuk bertemu agar bisa memancing kehadiran Suho. Namun pada kenyataannya justru Sien yang datang dan menggantikan Suho karena Sien ingin melindungi Suho dan menjaga hari ulang tahunnya agar bebas dari masalah. Saat Suho menanyakan kebenaran cerita ini kepada Yonggi, Yonggi akhirnya membenarkan cerita ini karena tidak bisa berbohong lagi.
Yongyi juga mengungkapkan bahwa Sion sempat dirawat di rumah sakit akibat serangan yang didalangi oleh Bomsok. Demi menghormati pengorbanan Sion, Suho akhirnya memenuhi permintaan Yongyi untuk berpura-pura tidak tahu soal serangan Bomsok. Meski begitu, Suho tidak mau tinggal diam terhadap serangan yang dilakukan oleh Bomsok. Beberapa hari kemudian, Bomsok akhirnya memenuhi permintaan Suho untuk bertemu. Tak lama berselang, Suho akhirnya tiba di sebuah pusat latihan bela diri yang menjadi lokasi pilihan Bomsok. Lalu saat berbicara dengan Bomsok, Suho meminta maaf karena sebelumnya telah membuat Bomsok kesal. Namun di sisi lain, Bomsok menolak untuk meminta maaf atas serangannya yang membahayakan Sion dan juga Yongyi. Suho lalu memaki Bomsok karena tidak berani menghadapinya secara langsung dan malah membayar si jago bela diri untuk melawan Suho. Selanjutnya, Suho melawan satu persatu anggota geng Taehoon sebagai pemanasan sebelum melawan Wooyoung. Usai mengalahkan mereka dengan mudah, Suho akhirnya menghadapi Wooyoung di atas ring sambil memakai perlengkapan layaknya pertandingan bela diri sungguhan. Di tengah pertarungan sengit Suho melawan Wooyoung, anggota geng Taehoon menarik kaki Suho hingga ia terjatuh. Momen ini akhirnya dimanfaatkan oleh Wooyoung untuk menendang kepala Suho dengan keras, hingga akhirnya Suho pun menjadi lemah dan tidak berdaya. Begitu mengetahui Suho tak lagi bisa melawan, Bomsok datang untuk menghajar Suho sebagai pembalasan. Para anggota geng Taehoon juga ikut menghajar Suho untuk membayar tuntas dendam mereka. Suho akhirnya hilang kesadaran hingga tak bisa bernafas akibat terkena begitu banyak serangan di tubuhnya. Bomsok lalu menangis histeris karena ia takut serangannya akan membuat Suho meregang nyawa. Saat Bomsok masih meratapi kondisi Suho sambil menyesali perbuatannya, ia diseret keluar oleh sang ajudan untuk menghilangkan jejak keterlibatan Bomsok. Di waktu yang sama, Sion dan Yongyi terus berusaha mencari Suho dengan perasaan cemas karena seharian ini mereka tak bisa menghubungi Suho. Tak lama setelah Suho jatuh dalam kondisi kritis, ajudan ayah Bomsok dan geng Taehoon sepakat untuk membuat keterangan palsu soal penyebab kondisi Suho agar mereka bisa terbebas dari tuntutan hukum. Dalam keterangan palsu ini, Suho dinyatakan tiba-tiba pingsan dan tak bernafas lagi saat berolahraga bersama geng Taehoon. Setibanya di rumah, Bomsok dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena kembali membuat masalah yang mencoreng nama baik sang ayah. Muak dengan kenakalan Bomsok yang semakin parah, ayahnya kini berencana memindahkannya ke sekolah di luar negeri dan akan membiarkan Bomsok hidup bebas di sana. Beberapa waktu kemudian, Sion akhirnya mendapatkan kabar dari Yongyi soal kondisi kritis dari Suho. Lalu saat berbicara dengan Sion, Yongyi meyakini bahwa kondisi kritis Suho diakibatkan oleh serangan yang didalangi oleh Bomsok. Setelah itu, Sion menjenguk Suho yang kini terbaring koma di rumah sakit. Di momen ini, kita diperlihatkan bahwa Sion juga memiliki sisi sensitif sehingga ia menangis terseduh-seduh saat melihat sahabatnya dalam kondisi kritis. Selesai menjenguk Suho, Sion beraksi sendirian untuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku serangan yang membuat Suho terbaring koma. Begitu berhasil menemukan Yongbin di sekolah barunya, Sion langsung menghajar Yongbin di dalam kelas, meskipun saat itu aksi Sion disaksikan oleh begitu banyak murid. Di tengah kondisinya yang sudah babak belur, Yongbin akhirnya menegaskan bahwa ia sedang berada di tempat lain saat Suho dihajar oleh banyak orang. Yongbin juga berkata bahwa ia bisa mengetahui kejadian ini berkat mendapatkan video milik Wooyoung yang merekam serangan terhadap Suho. Berbekal informasi dari Yongbin, Sion akhirnya datang ke gym yang biasa menjadi tempat Wooyoung untuk berlatih bela diri. Lantas saat Wooyoung sedang fokus berlatih, Sion menyerangnya dari belakang dengan menggunakan senjata tumpul. Namun Wooyoung berhasil menghindar karena ia bisa membaca setiap gerakan Sion. Di tengah situasi darurat ini, Sion tiba-tiba teringat ilmu dasar bela diri yang dahulu sempat diajarkan oleh Suho. Setelah mengingat ilmunya dengan jelas, Sion mulai bangkit dan perlahan-lahan bisa mengimbangi serangan dari Wooyoung. Lantas saat pertarungan semakin panas, Sion berhasil mencuri kesempatan untuk memukul kaki Wooyoung dengan barbel hingga patah tulang.
Sambil meminta maaf, Wuyong bercerita bahwa ia hanya menjadi penonton saat Suho dihajar oleh banyak orang. Di waktu yang sama, Bom Sok dalam perjalanan ke sekolah bersama ayahnya untuk mengucapkan salam perpisahan sebelum ia pindah ke luar negeri. Sesampainya di sekolah, ayah Bom Sok merasa lega karena pihak sekolah mempercayai informasi palsu pada surat keterangan medis buatan ajudan ayah Bom Sok. Sementara itu, Bom Sok mengikuti kegiatan belajar di kelas dan berencana mengucapkan salam perpisahan saat guru selesai mengajar. Di tengah situasi ini, Sion tiba-tiba datang dan melakukan serangan yang tidak bisa dicegah oleh sang guru. Sion akhirnya memukul Bom Sok dan bersiap untuk menghajarnya sampai babak belur. Namun Sion mengurungkan niatnya untuk menghajar Bom Sok karena ia tak ingin mengecewakan Suho. Bom Sok lalu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak memahami motifnya untuk menyerang Suho sampai jatuh koma. Setelah meninggalkan Bom Sok, Sion keluar dari kelas dan memecahkan kaca jendela untuk melampiaskan segala emosinya. Aksi anarkis Sion akhirnya membuat ia dikeluarkan dari sekolah. Sejak kejadian ini, semua SMA di Seoul tidak mau menerima kehadiran Sion sebagai murid baru mereka. Namun berkat pengaruh Jin Won, ayah Bom Sok sebagai pejabat politik, ada satu SMA yang bersedia menerima Sion. Sion akhirnya bisa melanjutkan pendidikannya di SMA ini sebagai imbalan dari Jin Won karena Sion mau menutup mulut soal kejahatan Bom Sok. Setibanya di dalam kelas, Sion akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai murid pindahan. Di sini Sion mendapatkan sambutan yang dingin karena kelasnya penuh dengan anak-anak nakal. Tak lama berselang, Sion akhirnya dibully oleh teman sekelasnya yang bernama Hyoman. Berbekal pengalamannya, Sion tanpa ragu melawan penindasan Hyoman dan bersiap menghajarnya sebagai peringatan agar anak sekelas lainnya tidak berani melakukan bullying. Dan film pun akhirnya selesai.